Terkadang emang kasihan sih ya sama cloningannya si Haruto yang selalu dijadikan tumbal untuk melakukan sesuatu yang tidak disenangi sama Haruto yang asli. Apalagi di saat sekarang ini ketika sudah masuk ke akademinya. Si Haruto C alias cloningannya sudah jadi tumbal duluan dan terkena bulian sama kakak kelasnya yang memang kurang ajar ya teman-teman. Makanya yuk ditonton alur cerita anime Jitsu wa Ore wa Seikyo Deshita episode 8 dan 9 dalam satu video. Enjoy ya teman-teman. それを覆す力を持っているのではないかと。 Haruto yang sudah mau berangkat ke ibu kota mulai berpamitan dengan orang tuanya. Di sini terlihat Flay yang sudah kecewa bahwa dia tidak terpilih untuk ikut bersama Haruto ke ibu kota dan hanya Liza saja yang diajak ke sana. Di sisi lain, ada si pangeran dan si putri yang sedang ngobrol mengenai Haruto. Sembari si putri sedang memperlihatkan surat informasi mengenai keberangkatan Haruto yang sedang menuju ibu kota. Ternyata si pangeran juga ada ambil alih dalam memberikan rekomendasi ke Haruto ya teman-teman. Tapi ya memang si pangeran sendiri sudah mulai ada perubahan dalam sifat dan tujuannya yang ingin melihat seberapa besar kekuatan yang Haruto miliki sebenarnya. Tentu saja ternyata memang si putri juga yang merekomendasikan Haruto untuk masuk ke sekolah di ibu kota sampai-sampai ngambek ke dalam kamarnya sendiri dan tidak mau keluar hingga si raja bisa memberikan surat rekomendasinya baru deh dia mau keluar. Dan pas diledek sama si pangeran, si putri langsung memerah karena malu dan mengatakan bahwa itu bukan karena dia naksir sama Haruto atau semacamnya. Hal itu tentu sudah menjadi pertanda bahwa si putri suka sama Haruto ya teman-teman. Tapi yang jadi masalah itu adalah mereka ini kan masih saudaraan ya teman-teman. Jadi harusnya nggak boleh ya. Keadaan sekolah sekarang ini juga sebenarnya yang membuat si putri mau memanggil Haruto untuk ke akademinya karena dia sedang melawan kelompok aliran sesat yang bernama Lucifera, di mana kelompok ini menyembah iblis sebagai dewanya dan sudah menyusup masuk ke seluruh negeri dan mencoba untuk menumbangkan kekuasaan sang raja. Aliran ini pun mendapatkan bantuan dari para bangsawan serakah yang cukup menjadi gangguan karena tentu para bangsawan ini mendapatkan keuntungan dari sumbangan yang mereka berikan. Dari infonya juga selain bangsawan, ternyata ada si ratu juga yang katanya menyumbangkan uangnya juga ke aliran ini. Mungkin karena hal itulah yang membuat si ratu ini berubah selama 5 tahun terakhir. Apalagi dengan keadaan besi di lehernya itulah yang membuatnya semakin menggila ya teman-teman. Makanya menurut pangeran juga kelihatannya si ratu gila ini mau menjatuhkan si raja secara menyeluruh, alias diambil alih secara full kekuasaannya sebagai raja. Ya memang sudah kita lihat ketika Haruto sedang mau mengunjungi ibu yang tidak tahu dirinya itu. Menurut si putri, dia ada merasa bahwa dalam hati kecilnya ada berharap pada Haruto yang bisa merubah semua keadaan mereka sekarang ini ya teman-teman. Karena ketika berbicara inilah, si pangeran ada mendapatkan informasi bahwa di daerah Zenfis ada kesatria hitam yang berkeliarannya membantu banyak orang sampai bisa mengalahkan Raja Naga sekalipun. Tanpa mereka ketahui, ternyata ada si ratu yang mendengar pembicaraan mereka dan mulai ikut campur. Si putri yang menyambut si ratu malah dibalas dengan cekikan di leher karena dia merasa si putri ini kurang ajar ketika melihat leher si ratu yang ada kalung besinya. Padahal nggak ngeliat juga ya teman-teman. Dalam percakapan mereka ini memang dapat kita sadari bahwa si ratu ini bukan ibu kandung si pangeran dan si putri, melainkan si ratu ini adalah ratu baru. Makanya si putri dan pangeran tidak begitu dekat dengan si ratu. Setelah selesai mencekik si putri, si ratu ini langsung mengarah ke pangeran untuk memberikannya sebuah misi agar dia bisa mencari tahu informasi mengenai Ksatria Hitam dari Haruto yang kemungkinan untuk membalas dendam kepada Ksatria Hitam ya teman-teman. Kembali ke sisi Haruto, di mana dia sedang menghabiskan waktunya di rumah kayu tempat dia biasanya tinggal. Hal ini memang karena dia sudah membuat pintu teleportasi di ibu kota beberapa hari yang lalu. Makanya dia bisa nyantai tuh bolak-balik. Namun karena waktunya sudah mau habis, dia pun bersama Liza kembali ke ibu kota ya teman-teman. Sesampainya dia di sana dan sedang berjalan ke gerbang, dia melihat ada segerombolan orang yang sedang naik kereta ada diserang oleh Evil Bison yang terlihat tersesat dari kelompoknya. Haruto tanpa basa-basi langsung saja berubah menjadi Ksatria Hitam dan mulai menuju kereta yang terkena masalah itu. Kereta yang dikejar ternyata mengalami kecelakaan dan hampir saja ada anak yang terjatuh, namun masih sempat ditolong oleh Haruto.
dan dipeluk oleh seorang gadis berambut putih. Si gadis ini langsung saja menjadi pahlawan dalam menghadang si monster. Tapi ya namanya orang biasa nggak kuat-kuat amat ya teman-teman. Sampai akhirnya terpental begitu saja. Ketika melihat itu, Haruto langsung turun tangan dalam membuat si bisonnya ini pingsan untungnya. よかった。命の恩人に失礼をしてしまうところだった。 Ketika selesai, si cewek langsung berterima kasih karena sudah menyelamatkan hidupnya. Haruto pun langsung membuat luka-luka si cewek jadi sembuh dengan skillnya. Tentu orang-orang dalam kereta semuanya aman. Si anak yang nyamperin si cewek langsung berterima kasih ke Haruto dan si Haruto langsung melakukan gaya Chuunbyo-nya. Dan untung saja, meskipun malu, dia bisa dipuji keren sama si bocah. Haruto juga membantu dalam memperbaiki kereta yang mereka tumpangi dan langsung mengambil si Evil Bison untuk dikembalikan ke kawanannya. Setelah selesai menyelamatkan si Bison, Lisa ada bercerita bahwa dia melihat si cewek rambut putih itu terlihat atau terasa aneh ketika dilihat olehnya. Hal ini menjadi sesuatu yang cukup menarik karena dari penampilan si cewek terlihat seperti ada gejala iblis ya, dari mata merah dan rambut putihnya ya teman-teman. Ya mungkin benar, mungkin juga salah ini ya. Sesampainya Haruto di depan akademi, sudah terlihat antrian yang panjang dan berisikan banyak bangsawan yang cukup eksentrik. Dari sini saja, Haruto mulai terasa lemah dan kecapean mental dan merasa bahwa dia tidak cocok untuk berada di situ. Dari pendaftaran hingga tes yang menggunakan cukup banyak kerjaan yang membuat Haruto seperti orang yang busung lapar ya teman-teman. Apalagi dia cukup harus berkomunikasi dengan banyak orang yang sangat menguras mental penyendirinya. Sesampainya dia dapat kamar akademinya, dia pun langsung kembali ke rumah kayu dan disambut oleh Flay dan Char. Haruto langsung meminta Flay memasakkan sesuatu untuk dimakan. Namun Char memiliki rencana lain untuk dilakukan, yaitu mengajak untuk makan di ibu kota saja. Ketika mereka sudah sampai di ibu kota, karena baru pertama kali melihat banyak toko-toko dan keramaian yang jarang mereka lihat di tempat mereka sendiri, mereka pun mencoba untuk makan di restoran yang cukup mahal ya. Setelah makan, Char pun ada memberikan sebuah peta untuk dilengkapi oleh kelompoknya dalam rangka untuk mendapatkan informasi dan geografi ibu kota jika nanti terjadi sesuatu di sana. Cerdas ini men, cerdas. Char dan Haruto yang ingin berangkat jalan-jalan langsung dibilang kalau mereka akan kencan sekarang. Haruto yang belum pernah kencan langsung saja salting tidak karuan. Ditambah dia harusnya bisa berpikir kalau Char yang kebanyakan nonton anime mungkin makanya jadi tahu kata-kata kencan. Memang cukup imut sih ya teman-teman melihat perilakunya. Haruto yang siskon juga memperbolehkan si Char membeli barang-barang yang dia inginkan. Karena Haruto memang kebiasaannya dalam memanjakan si adik. Ketika di alun-alun, Char yang sedang berlari ada menabrak segadis rambut putih yang dia temui sebelumnya. Di si cewek yang cukup cekatan ada melihat Haruto dan menanyakan apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Tentu Haruto langsung mengelak, tapi si cewek berkata bahwa dia pernah melihat kekuatan energi sihir yang besar dalam diri Haruto dan disangkal oleh Haruto sendiri dengan berkata bahwa dia hanya level 2 dan tidak mungkin dia punya energi sihir yang besar. Dia pun langsung minta maaf dan pergi karena sudah terlambat untuk interview bekerja. Char pun yang melihatnya ada mengatakan sesuatu yang sama seperti Liza, di mana dia merasakan aura yang misterius pada si cewek. Jadi sepertinya dia itu ras iblis yang mulai bangkit kali ya teman-teman. Keesokan harinya, ketika Haruto sudah mau mendekati hari penerimaan murid baru, ternyata masih ada yang harus mereka lakukan, yaitu Haruto harus mengikuti tes untuk mengukur kecerdasannya dan seberapa besar kekuatan yang dia miliki, seperti tes energi sihir yang sudah pernah mereka lakukan ya teman-teman. Haruto dan cloningannya yang memiliki pola pikiran mirip mulai melihat bahwa ini adalah sebuah kesempatan untuk mengeluarkan mereka dari akademi sebelum masuk secara resminya. Jadi mereka berencana untuk mengisi asal-asalan dan tidak benar ketika mengisi tesnya. Ketika Haruto sampai di tempat tesnya, bisa terlihat soal-soal yang diberikan memang banyak sekali dari perataan sihir, sihir pelindung, hingga sihir kuno yang memang sudah pernah Haruto pelajari juga. Namun memang dari segi sihir pelindung dijawab dengan benar dan dia tidak sengaja juga menjawab soal sihir kuno dengan benar. Jadi yang tadinya mau jawab asal-asalan malah berubah pikiran dia. Sepertinya teman-teman.
Setelah tes tertulisnya selesai, Haruto pun diajak untuk bertemu salah satu profesor yang ahli dalam sihir kuno. Ketika bertemu, memang si profesor ini yang bertubuh kecil dengan perilakunya yang cukup eksentrik, jadi sebuah karakter yang makin unik ya teman-teman. Si profesor ini bernama Tearieta Lucienel. Dia pun langsung mengecek jawaban si Haruto yang cukup unik, karena dia menjawab sebagian dari soalnya dan sisanya dijawab dengan tidak tahu karena belum belajar yang dikira oleh si profesor. Dan itu cukup dimaklumi olehnya. Makanya dia langsung menyuruh Haruto untuk langsung mengecek seberapa besar energi sihir yang dia miliki. Saat dicek, memang karena tidak pernah dilihat lagi, malahan bola kristalnya sampai pecah. Karena memang si bolanya ini tidak bisa menahan kekuatan energi sihir Haruto yang sudah berkembang. Apalagi si Haruto mengira bahwa karena dia sudah memecahkan bolanya, dia akan dikeluarkan. Namun malah jadi tambah semangat si profesor, dan dia pun langsung mengajak Haruto untuk jadi murid pribadinya. Wow, keren ya teman-teman. Tapi karena si Haruto yang tidak mau repot ketika di akademi sekalipun, langsung menolak tawarannya mentah-mentah. Setelah itu langsung kabur karena sudah merasakan sesuatu yang merepotkan. Apalagi sesampainya di kamar, dia pun langsung bercerita dengan si cloningannya, dan mereka langsung sama-sama kecewa dengan diri mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, langsung saja si Haruto C atau cloningan yang tugaskan untuk mengikuti upacara penerimaan murid baru, di mana Charlotte ada memberikan pistol sebagai alat pertahanan diri si cloningan dari bahaya yang dia hadapi nantinya. Karena memang kan dia ini tidak punya sihir, tapi bagusnya dia sudah diberikan sihir pertahanan untuk tidak terluka saat terkena serangan. Jadi harusnya mah aman-aman aja ya teman-teman. Memang agak kasihan ya, ditambah si Charlotte yang melihat si Haruto C berangkat dengan muka yang lebih kasihan lagi. Di siang harinya, saat upacara penerimaan sudah selesai, Haruto yang buru-buru kabur ada melihat gerombolan geng anak gaul yang biasanya pasti ada aja yang dibuat masalah. Makanya dia secara diam-diam ke pinggir dan mulai bersembunyi sambil kabur. Tapi ternyata beneran terjadi, si wakil ketua OSIS ternyata ada memanggil si cewek rambut putih yang pernah kita lihat. Si Haruto yang mulai menghindar malah bertabrakan dengan si cewek dan terlibat tanpa keinginannya. Ketika ditanyakan mengenai peraturan oleh si wakil OSIS, dia malah pura-pura sakit perut dan bikin si cowoknya gregetan yang langsung menembakkan sihir ke arah si Haruto. Tetapi saat mau diserang, Haruto langsung saja lari dan terjatuh ketika menerima serangannya. Tapi tenang aja, dia bisa bangun lagi karena ada sihir pelindung yang melindunginya. Hal itu langsung sontak membuat mereka kaget dan si Haruto C mulai akting kesakitan lagi, tapi tidak berpengaruh ya teman-teman, yang malahan membuat si cowok semakin mengamuk lagi. Si cowok ini langsung saja mengeluarkan sihir terbesarnya untuk menyerang Haruto C, di mana dia langsung saja mengeluarkan pistolnya dan mulai menembakkannya ke arah si cowok gaje itu ya teman-teman. Sambil bergaya terpental, si Haruto C langsung lari tanpa melihat ke belakang karena dia tidak mau pusing untuk mengurusi apa yang terjadi setelahnya. Tentu sesampainya di kamar, dia pun langsung bercerita mengenai apa yang sudah terjadi pada dirinya. Dari dikejar sama profesor hingga diserang oleh wakil ketua OSIS. Dan di sorenya aja, si Haruto langsung mendapatkan surat tantangan duel yang langsung ditolak olehnya. Tapi karena jika ditolak itu akan menjelekkan nama ayahnya, jadi dia harus tetap menerima tantangan tersebut. Yang ternyata tanpa diketahui, ada si cewek rambut putih yang mengintip di pohon dan melihat situasi Haruto yang ditantang untuk berduel. Ketika sedang berpikir di kamar, Haruto mendapatkan notifikasi bahwa si cewek rambut putih ada ngobrol sama bawahan wakil OSIS itu dan ikut bersamanya untuk meminta maaf dan menggantikan Haruto untuk menerima hukuman dari si wakil OSIS laknat itu ya teman-teman. Tentu saja kalau orang angkuh mah pasti nggak puas-puas ya, makanya dia dengan sengaja membuat si cewek menari sambil membuka baju agar bisa dipermalukan di depan banyak orang. Si cewek langsung mengiyakan karena itu adalah risiko yang dia ambil. Haruto yang melihatnya tentu langsung mengambil tindakan untuk langsung ke ruangan itu dan mengeluarkan sihir darkness yang menyelimuti ruangan dengan kegelapan. Ketika dia hadir di ruangan itu, dia langsung mengarah ke si cewek dan memarahinya agar tidak terlalu polos ya teman-teman, dan langsung menyuruhnya pulang sekarang agar bisa aman.
Setelahnya, dia pun langsung mengarah ke si Choakilosis dan memberikannya hukuman gembok ragum, di mana itu seperti kutukan yang ditempelkan ke lengannya, agar dia bisa merasakan sakit ketika menggunakan sihir atau menerima sihir sekalipun. Hal ini dilakukan oleh Haruto untuk menghukum si cowok yang suka semena-mena dengan perilakunya yang tidak senonoh, angkuh, dan sombong. Haruto pun langsung memberikan hukuman alias kutukan nih untuk si cowok secara jelas. Untuk melepasnya, si cowok ini harus introspeksi diri dengan perilakunya, apalagi dia langsung dipermalukan lagi saat Haruto sudah melepas skill darkness-nya dan si cowok ada merintih kesakitan akibat pas mau disembuhkan malah bereaksi kutukannya dan dia ditertawakan oleh bawahannya sendiri teman-teman. Rasakan itu ya manusia lakanat, sudah nggak punya etika, sombong lagi kan? Si cowok ini tentunya tidak akan berhenti sampai situ aja ya teman-teman. Dia akan membalaskan dendamnya ke Shiva alias kesatria hitam atau Haruto nantinya. Oke, itu aja alur cerita Jitsuwa Orewa Shaikyo Desta episode ke-8 dan 9. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jika suka dengan video ini silahkan di like dan di subscribe channelnya. Mari bertemu kembali di video lainnya atau video setelah ini. Bye-bye.